Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Kusumawardani dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bab 1 pendidikan psikologi. Pada bab pertama ini terdapat 3 subbab pembahasan, yaitu subbab yang pertama adalah latar belakang, yang kedua cara mengajar yang efektif, dan yang ketiga adalah riset dalam psikologi pendidikan. Sebelum ke pembahasan tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pendidikan psikologi. Pendidikan psikologi adalah studi ilmiah tentang perilaku dan proses mental, cabang ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Menuju pada subbab pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang, yang terdapat 2 timeline pembahasan, yaitu historical background atau sejarah dan mengajar seni dan sains. Materi yang pertama adalah historical background atau sejarah. Historical background atau sejarah dari pendidikan psikologi tersebut dalam perkembangan studinya terdapat 3 tokoh pelopor pendidikan psikologi tersebut. Yang pertama adalah William James, yang kedua John Dewey, dan yang ketiga E.L. Thorndike. Ketiga tokoh tersebut memiliki peranan masing-masing pada perkembangan bidang pendidikan psikologi. Tokoh yang pertama adalah William James, berpendapat dengan meluncurkan buku pertamanya yang berjudul Principles of Psychology pada tahun 1890 dan melakukan studi diskusi yang berjudul Talk to Teacher, yang berisikan tentang pemahaman pendidikan psikologi pada anak. Beliau juga menegaskan pentingnya meningkatkan mutu kualitas pendidikan dan merekomendasikan proses mengajar pada titik yang sedikit lebih tinggi dari tingkat pengetahuan dan pemahaman anak untuk memperluas cakrawala pemikiran anak. Yang kedua, John Dewey, tokoh penggerak untuk mengaplikasikan psikologi pendidikan pertama di AS atau Amerika Serikat. Yang pertama, University Chicago pada tahun 1894, lalu dilanjutkan ke Columbia University dengan melanjutkan karir inovasinya. Dan kita mendapat banyak ide dari John Dewey. 3 ide penting yaitu: 1. Pandangan tentang anak sebagai pembelajar aktif. Yang kedua, pendidikan yang seharusnya difokuskan pada anak secara keseluruhan dan memperkuat kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Dan yang ketiga adalah semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang selayaknya. Yang ketiga, dari E.L. Thorndike, berpendapat bahwa salah satu tugas pendidikan di sekolah yang penting adalah menanamkan keahlian penalaran anak dan mengajukan gagasan bahwa psikologi pendidikan harus punya basis ilmiah dan berfokus pada pengukuran kemampuan anak untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Materi selanjutnya adalah keragaman pendidikan psikologi. Pada awal studi pendidikan psikologi, tokoh-tokoh yang mendominasi adalah ras putih. Hal ini terjadi karena belum adanya perubahan hukum hak sipil dan kebajikan pada tahun 1960 dan menyebabkan diskriminasi pada ras non-putih. Psikologi pendidikan dari Afrika Amerika, Mamie dan Kenneth Clark, yang melakukan riset tentang identitas dan konsep dari anak-anak Amerika. Mamie dan Kenneth Clark, yang melakukan riset tentang identitas dan konsep dari anak-anak Afrika Amerika pada tahun 1971. Kenneth Clark menjadi orang pertama presiden Amerika Psychology Association. Dan pada masa awal studi pendidikan psikologi yang melibatkan perempuan, yaitu salah satunya adalah Lita
Hollingworth mampu menerobos persepsi yang ada pada masa lalu itu dan menjadi psikolog pertama yang menggunakan istilah berbakat untuk penggambaran anak yang memiliki nilai tinggi dan berprestasi pada tahun 1916. Yang selanjutnya adalah cara pendekatan perilaku terhadap pembelajaran psikologi pendidikan. Dari B. F. Skinner pada tahun 1938 yang didasarkan pada ide Thorndike pada pendekatan ini, mencoba menentukan kondisi terbaik untuk belajar dan berpendapat bahwa proses mental yang dijelaskan oleh James dan Dewey tidak diminati. Pada tahun 1954, Skinner mengembangkan konsep proses pembelajaran yang disusun hingga siswa mencapai tujuan pembelajaran dan mengupayakan menciptakan mesin pengajar dengan fungsi sebagai tutor dan memperkuat jawaban siswa dan siswa dapat mencapai prestasi tinggi. Yang selanjutnya adalah revolusi kognitif. Terjadi karena pendekatan yang dilakukan para tokoh tidak dapat memenuhi dapat memenuhi kebutuhan kelas. Pada tahun 1950, Benjamin Bloom membuat taksonomi yang mencakup meneliti, memahami, menghafal, mengevaluasi, dan mengingat agar dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tahun terjadinya revolusi kognitif yaitu pada tahun 1980 dan mendorong diterapkannya psikologi. Pada ide awal kognitif pemikiran, penalaran ingatan yang menyebabkan pendidikan psikologi kembali menekan kepada pendekatan aspek kognitif hingga akhir-akhir ini dapat melihat bahwa pendidikan psikologi lebih menekankan kepada aspek kehidupan sosial siswa. Yang kedua adalah mengajar seni dan pengetahuan. Pendidikan psikologi memaparkan banyak pengetahuan dari teori dan penelitian di bidang psikologi. Dari Graham dan Taylor pada tahun 2016 dan Ryan dan Deci 2016. Pendidikan psikologi juga meyakini bahwa pembelajaran terkadang harus berawal dari studi ilmiah yang membutuhkan improvisasi dan spontanitas. Dari Boric 2017 dan Pankay 2016. Tujuan pendidikan psikologi yaitu untuk memberikan pengetahuan mengenai penelitian yang dapat diterapkan dan dengan efektif dan kegiatan belajar mengajar dapat meningkatkan pemahaman guru terhadap faktor yang mempengaruhi pembelajaran siswa yang dapat diterapkan dan dengan efektif dan kegiatan belajar mengajar dapat meningkatkan pemahaman guru terhadap faktor yang mempengaruhi pembelajaran siswa. Selanjutnya, cara mengajar yang efektif. Mengajar adalah hal yang kompleks dan murid bervariasi. Maka tidak ada cara tunggal untuk mengajar efektif untuk semua hal. Maka harus menguasai beragam perspektif dan strategi, juga harus bisa mengaplikasikan secara fleksibel yang membutuhkan dua hal utama, yaitu pengetahuan dan keahlian profesional. Yang kedua, komitmen dan motivasi. Pengetahuan dan keahlian profesional, yaitu menguasai materi pembelajaran dan keahlian atau keterampilan mengajar yang baik dan memiliki strategi pembelajaran yang baik dan didukung penetapan tujuan rancangan pengajaran dan
manajemen kelas. Penugasan materi pembelajaran. Harus berpengetahuan fleksibel, memahami materi, dasar organisasi, materi, gagasan, cara berpikir, dan berargumen. Pola perubahan dalam satu mata pelajaran, kepercayaan tentang mata pelajaran dan kemampuan untuk mengaitkan satu gagasan dari satu gagasan ke suatu disiplin ilmu ke disiplin ilmu lainnya. Strategi pengajaran yaitu menggunakan prinsip konstruk menggunakan prinsip konstruktivisme agar individu secara aktif menyusun dan membangun pengetahuan dan pemahaman dan menekankan pada kolaborasi anak-anak saling kerjasama untuk mengetahui dan memahami pembelajaran. Prinsip konstruktivisme adalah inti dari filsafat pendidikan William James dan John Dewey. Ketiga, penetapan tujuan dan keahlian perencanaan instruksional. Harus menentukan tujuan pengajaran dan menyusun rencana untuk mencapai tujuan itu. Lalu, keahlian manajemen kelas. Mampu menjaga kelas tetap aktif bersama dan mengorientasikan kelas ke tugas-tugas, membangun dan mempertahankan lingkungan yang kondusif. Keahlian motivasional. Mempunyai strategi yang baik untuk memotivasi murid agar mau belajar dan bisa memilih sesuatu yang sesuai dengan minatnya, agar murid berkesempatan menemui sesuatu yang baru dan sulit, dan berpikir kreatif dan mendalami untuk proses proyek mereka sendiri. Keahlian komunikasi. Keahlian ini sangat penting, bukan hanya untuk mengajar, tetapi juga untuk berinteraksi dengan orang tua murid yang lainnya dengan cara yang tidak terlalu banyak mengkritik, serta gaya komunikasi yang asertif. Dan John Dewey. Ketiga, penetapan tujuan dan keahlian perencanaan instruksional. Harus menentukan tujuan pengajaran dan menyusun rencana untuk mencapai tujuan itu. Lalu, keahlian manajemen kelas. Mampu menjaga kelas tetap aktif bersama dan mengorientasikan kelas ke tugas-tugas, membangun dan mempertahankan lingkungan yang kondusif. Keahlian motivasional. Mempunyai strategi yang baik untuk memotivasi murid agar mau belajar dan bisa memilih sesuatu yang sesuai dengan minatnya, agar murid berkesempatan menemui sesuatu yang baru dan sulit, dan berpikir kreatif dan mendalami untuk proses proyek mereka sendiri. Keahlian komunikasi. Keahlian ini sangat penting, bukan hanya untuk mengajar, tetapi juga untuk berinteraksi dengan orang tua murid yang lainnya dengan cara yang tidak terlalu banyak mengkritik, serta gaya komunikasi yang asertif. Keahlian teknologi. Penilaian efektivitas teknologi untuk pembelajaran dan memandang anak sebagai pembelajar yang aktif dan kondusif
Guru yang efektif tahu cara menggunakan komputer dan cara mengajar murid untuk menggunakan komputer untuk menulis dan berkreasi, bisa mengevaluasi efektivitas game instruksional dan simulasi komputer, tahu cara menggunakan dan mengajari murid untuk menggunakan alat komunikasi komputer seperti internet, dan memahami dengan baik berbagai keahlian komunikasi. Keahlian ini sangat penting, bukan hanya untuk mengajar, tetapi juga untuk berinteraksi dengan orang tua murid yang lainnya dengan cara yang tidak terlalu banyak mengkritik, serta gaya komunikasi yang asertif. Keahlian teknologi, penilaian efektivitas teknologi untuk pembelajaran, dan memandang anak sebagai pembelajar yang aktif dan kondusif. Guru yang efektif tahu cara menggunakan komputer dan cara mengajar murid untuk menggunakan komputer untuk menulis dan berkreasi, bisa mengevaluasi efektivitas game instruksional dan simulasi komputer, tahu cara menggunakan dan mengajari murid untuk menggunakan alat komunikasi komputer seperti internet, dan memahami dengan baik berbagai perangkat penting untuk mendukung pembelajaran murid yang cacat. Selanjutnya, materi komitmen dan motivasi. Guru yang efektif memiliki strategi yang baik untuk membantu siswa bermotivasi diri dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Guru yang kompeten juga memiliki penilaian yang baik, pengetahuan, dan keterampilan. Ada banyak aspek untuk secara efektif menggunakan penilaian dalam kelas. Strategi menjadi guru yang efektif adalah: 1. Pengajaran yang efektif mensyaratkan agar guru menguasai banyak keahlian. 2. Sering memperluas perspektif untuk guru. Dan yang ketiga, selalu mengingat daftar karakteristik yang telah didiskusikan selama guru mengajar.